Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Okay, today we are going to learn English together. In this opportunity, we're gonna talk about modal auxiliaries. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan berdiskusi tentang modal auxiliaries. Modal auxiliaries generally express the speaker attitude. For example, modal can express that speaker feels something necessary, advisable, possible, or probable. And in addition, they can convey the strength of this attitude. Jadi teman-teman, yang namanya modal atau auxiliary itu pada umumnya adalah mengekspresikan sikap atau perasaan pembicara. Misalnya, modal dapat menyatakan bahwa pembicara merasakan sesuatu itu penting, atau disarankan, atau kemungkinan, atau tidak kemungkinan. Itulah fungsi dari modal. Okay, for example, they can ride an ATV. Dia bisa mengendarai sebuah ATV. Or, he is able to ride an ATV well. Atau dia bisa mengendarai ATV dengan baik. Okay, so let's get started. Now, form of modal auxiliaries, or how to make a pattern of modal auxiliaries. And what are they, modal or auxiliaries? They are can, could, may, might, will, would, shall, should, ought to, had better, and must. Ini semuanya adalah modal auxiliary. Ketika ada modal atau auxiliary ini, maka dia wajib diikuti dengan apa teman-teman? Dia wajib diikuti dengan simple form of verb, atau bisa juga disebut dengan verb 1. Ya. Jadi ada modal, ketika ada modal, ini adalah nama-nama dari modal ya. Ini adalah modal yang akan kita pelajari nanti, maka dia wajib diikuti dengan verb 1. Ketika tidak ada verb 1, maka dia harus diikuti dengan be. Jadi ketika tidak ada verb 1 sebagai gantinya, maka dia harus diikuti dengan be. Maka nanti dia pasti setelah be itu ada ana. Ya. Jadi setelah be nanti dia pasti ada ana. Ana. A yang pertama adalah adjective, noun, dan adverb. Secara otomatis seperti itu teman-teman. Jadi nanti ketika dia tidak ada kata kerja, maka penggantinya adalah be. Dan dia setelah be pasti diikuti oleh adjective, noun, sama adverb. Now let's see the examples. Jadi ini tadi ada modal, auxiliary, ya, modal atau auxiliary diikuti dengan apa? Verb 1 atau diikuti dengan be. Oke, can, for example, Aura can play the violin. Ada can, kemudian dia pakai verb 1. They couldn't arrive on time. Nah, ada couldn't pakai verb 1, arrive. I may be at her house tomorrow. Oke, perhatikan di sini tidak ada kata kerja. Setelah may tidak ada kata kerja, maka dia dikasih dengan apa? Be. Oke, dan dia diikuti oleh keterangan tempat. It might be a nice day tomorrow. Ini nggak ada kata kerja juga. Setelah might maka diikuti dengan be. They will attend the recital. The will, kemudian ada verb 1. I would like to meet her. Would, and then followed by verb 1, like. We shall wait for you. Shall, verb 1. Inga should go inside.
There is should followed by go, verb 1. You ought to see a doctor. Ought to, this is kind of modal. Then followed by see, verb 1. You had better go inside. Had better, modal, kemudian diikuti verb 1. And the last, must. He must be gentle with the cat. Must, setelah must tidak ada kata kerja, maka dia diikuti dengan be, teman-teman. Ini adalah contoh dari modal. Jadi pertemuan kali ini saya tidak akan menjelaskan tentang fungsinya, tetapi hanya patternnya terlebih dahulu. Karena nanti untuk fungsinya kita akan bahas per modal. Jadi can ada berapa fungsi, code ada berapa fungsi, nanti akan kita bahas di video yang akan datang. Yang video ini hanya membahas tentang patternnya. Oke, jadi teman-teman ketika ada modal ini, ya, ini adalah kind of modal, ya, not followed by to. Jadi ketika ada modal tidak diikuti dengan to. Contoh, Aura can to play the violin. Ini salah, tidak ada, tidak boleh teman-teman. Ya, meskipun subjeknya itu orang ketiga tunggal, karena ini ada can, ya, maka dia langsung pakai verb 1 di sini. Jadi ketika ada modal ini, ya, ada can, could, may, might, will, would, shall, should, ought to, had better, and must, dia tidak boleh ada to, tapi langsung dia verb 1. Then not final s, tidak boleh ada tambahan s di kata kerjanya, meskipun ini adalah orang ketiga tunggal. Jadi s di sini salah. Not in the past form, tidak boleh dalam bentuk past, ya. Tidak boleh dalam bentuk past. Jadi harus verb 1 asli atau base form, verb 1. Not in ing form, tidak boleh ada verb ing. Dia harus verb 1. Seperti itu teman-teman. And then we have similar model here. Jadi teman-teman kita punya similar model di sini. Jadi model atau auxiliaries itu ada persamaannya. Namanya adalah similar model. Jadi ini similar model. Kalau ini adalah modelnya. Di antaranya yang mempunyai similar model itu yang pertama adalah can. Jadi dia ada can yang pertama. Can itu mempunyai similar model be able to. Jadi persamaannya dari can itu adalah be able to. Jadi kalau modal tadi kan diikuti dengan apa teman-teman? Dengan verb 1 atau dia pakai be kalau tidak ada verb 1-nya. Sama ketika be able to dia juga diikuti dengan apa? Dengan verb 1 atau be ketika dia tidak ada kata kerjanya, seperti itu. And then second we have will. Jadi kita mempunyai will untuk nomor 2. The similar model of will is be going to. Jadi similar model dari will itu adalah be going to. Sama. Jadi kalau model dia pakai plus verb 1 atau be kalau tidak ada kata kerjanya, di be going to juga sama, dia plus verb 1 atau be ketika tidak ada kata kerjanya. Dan yang ketiga kita mempunyai apa teman-teman? Must. Kita punya must plus verbnya adalah verb 1 atau be ketika nggak ada kata kerjanya. Similar model dari must itu adalah apa? Ada have to atau has to. Jadi mempunyai arti yang sama. Mempunyai kesamaan. Sama, have to, has to dia juga plus verb 1 atau be ketika dia tidak ada kata kerjanya. Oke, now example. Can sekarang. Example. Aura can swim well.
Setelah modal dia pakai verb 1. Nah, maka ini akan bisa atau mempunyai kesamaan dengan Aura is able to swim well. Jadi can di sini diganti dengan apa? Be able to. Be-nya adalah to be, teman-teman. Jadi be-nya di sini adalah to be. Bisa is atau am atau are. Oke. Jadi diganti dengan can yang ada di kiri diganti dengan be able to. Di sini adalah is able to. Kenapa? Karena Aura is able to swim. Oke, sekarang contoh dari will. I will buy new car. Oke, ada ini I will buy new car. Ada will kemudian buy verb 1. Maka bisa juga diganti dengan I'm going to buy new car. Jadi be going to-nya di sini adalah I'm going to buy new car. Jadi be going to sama to be-nya ini adalah be di sini adalah to be is am are. Oke, next. Must. Example-nya you must go home. Kamu harus pulang. Must. Oke. Must ada verb 1. Dan di sini bisa diganti dengan you have to go home. Jadi must di sini bisa similar modelnya ya, diganti dengan have to plus verb 1. Jadi have to, has to itu mempunyai arti yang hampir sama dengan must. Tetapi nanti ketika kita sudah belajar fungsinya ada sedikit perbedaan. Semoga bermanfaat. Like and subscribe untuk mendapatkan video terupdate dari saya. Jangan lupa loncengnya dinyalain dong. Untuk video yang selanjutnya kita akan bahas can and its functions. Jadi can bersama fungsi-fungsinya. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Thank you.